萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas ketika ia melihat Mugu tua menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya menyingkirkan setan tua ini. Namun, dari kelihatannya, Mugu tua ini tampaknya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati sejati pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiongsan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin setelah melihat kepergian Mugu tua. Setelah itu, tubuhnya yang luar biasa mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa menit, dia kembali menjadi pria besar dan kuat yang Xiao Yan telah lihat sebelumnya. Setelah melihat Xiongsan kembali ke bentuk manusia, Xiao Yan memeluk Ziyan lebih dekat dan bergegas turun dari langit. Dia meletakkannya ke bawah sebelum menangkupkan tangannya ke Xiongsan dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kakak Xiongsan. Hei, teman besar. Dia seseorang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu kakak laki-laki berarti dia sangat memikirkanmu. Selain itu, dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memperbaiki pil obat dan menyerahkannya kepada Anda sebagai hadiah, Anda akan mendapatkan hadiah yang besar." Ziyan di sampingnya mengungkapkan dua gigi taringnya yang kecil saat dia berbicara kepada Xiongsan dengan gerakan mengancam. Dia sadar akan karakter Xiongsan ini. Dia akan sepenuhnya mengabaikan orang itu jika orang itu bukan orang yang dia kenal. Dia tidak berharap untuk Xiao Yan berakhir dengan sikap orang kasar ini. Xiongsan terkejut ketika dia mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bertanya, "Alkemis tingkat 8?" Bahkan dengan kekuatannya, ia harus memperlakukan ahli kimia tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang ia butuhkan pada tingkat ini hanya bisa disempurnakan oleh ahli alkimia tingkat 8. Dunia yang kuat adalah di mana kekuatan dihormati. Jika Xiao Yan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiongsan mungkin merasa jijik di hatinya bahkan setelah memberi Ziyan muka. Namun, setelah mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya telah berubah drastis. "Saya bukan seorang alkemis tingkat 8. Saat ini, saya masih berada di tingkat ke-7 tingkat tinggi." Xiao Yan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiongsan sekali lagi tertegun di hatinya ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan yang jujur. Kesan yang baik dan langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan akan bersedia mengungkapkan levelnya. Hal ini menyebabkan Xiongsan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. Namun, saat ini saya menemukan beberapa hal. Jika aku berhasil mengumpulkan mereka semua, mungkin aku bisa mencapai tingkat ke-8. Kesan yang baik dari Xiongsan naik dalam hati Xiao Yan setelah dia melihat bahwa Xiongsan tidak mengungkapkan ekspresi penghinaan karena levelnya. Segera, dia mengubah nada suaranya dan tertawa. "Jika saya dapat maju ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak lelaki Xiongsan dapat datang dan mencari saya jika Anda butuh sesuatu. Saya pasti akan membantu jika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya." "Hahaha, baiklah. Saya akan mengingat kata-kata Anda. Jika kamu benar-benar maju ke seorang alkemis tingkat 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencarimu." Xiongsan tanpa sadar tertawa keras ketika dia mendengar tawaran ini. Tawanya persis seperti guntur saat itu bergemuruh di atas langit. "Teman besar,
Ada rumor bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus dari pertemuan pil ini. Dalam hal apapun, Anda memiliki banyak hal di sini. Mari kita pergi dan lihat dulu. Itu sia-sia jika Anda menyimpan semuanya. Ziyan meraih pakaian Xiao Yan dan memerintahkan Xiong San. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia memindahkan tubuhnya, menarik Xiao Yan, dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiong San melebarkan mulutnya setelah mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Nenek kecil ini benar-benar sulit untuk dilayani. Xiao Yan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Ziyan memimpinnya. Ada 2 binatang sihir dengan aura ganas di pintu masuk ke aula batu. Ketika mereka melihat wajah asing Xiao Yan, mereka segera berdiri. Auman rendah, marah bergemuruh di tempat itu. Pergi bermain di samping. Ziyan memimpin untuk berjalan ke depan. Tangan kecilnya diayunkan secara acak. Kedua peringkat tinggi binatang ajaib mengeluarkan rengekan rendah sebelum mereka memegang ekornya di antara kaki mereka dan buru-buru menarik jarak yang sangat jauh. Mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari Ziyan yang berasal dari garis keturunannya. Ini menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk menolak. Xiao Yan merenungkan alasannya setelah melihat adegan ini. Kedua binatang ajaib ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ke-7. Mereka tidak lebih lemah dari ular macan air misterius yang Xiao Yan telah temui. Namun, mereka tampak lemah di depan Ziyan. Sepertinya latar belakang gadis ini cukup hebat. Xiao Yan mengikuti Ziyan saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka beringsut di beberapa koridor dan tiba di lapangan luas di dalam aula besar. Langkah kaki Xiao Yan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya secara harfiah dengan keras melonjak. Ini menyebabkan dia bergetar keras di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat padat di alun-alun. Wajahnya menjadi kusam saat ini. Hati bunga naga meningkat. Buah api merah. Spiritual api belerang. Tatapan tertegun Xiao Yan menyapu bahan obat yang telah tersusun rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup nafas dalam-dalam. Setelah itu, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Ziyan dan tertawa pahit. Kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat yang berharga di 10.000 pegunungan ke tempat ini, kan? Ziyan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya ketika saatnya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Membiarkan mereka di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Ziyan baru saja terdengar ketika kaki Xiong San tanpa sadar bergetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya bergetar beberapa kali. Ziyan benar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Namun, Xiong San masih merasakan jantungnya berdarah meski berpikir seperti ini. Anda tinggal memilih apa yang Anda butuhkan. Tinggalkan saja sedikit untukku ketika kamu pergi. Xiong San menggosok tangan besarnya dengan kekuatan besar dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiong San menjalankan tangannya. Dia tertawa, kakak Xiong San benar-benar tahu cara bercanda. Hal-hal di sini semuanya milik Anda. Sudah sangat baik bagi Anda untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepada saya. Bagaimana saya bisa merebut barang-barang Anda? Sial-sial. Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin sedikit. Tidak apa-apa, kan? Ziyan menoleh tiba-tiba ketika dia mengucapkan kata-kata ini.
Matanya yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu cerah. Cahaya ungu itu berbeda dari biasanya. Dalam sekejap, itu tampak membentuk naga. Tubuh kuat Xiongsan bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cahaya ungu berbentuk naga. Tekanan yang berasal dari garis keturunannya menyebabkan darahnya memiliki dorongan untuk mendidih. Ini adalah tekanan naga leluhur? Ekspresi kaget melintas mata Xiongsan. Tubuhnya yang lurus tanpa sadar dan diam-diam membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, itu benar. Betul. Nenek kecil itu benar. Kakak Xiaoyan hanya bisa mengambilnya. Jika Anda mengambil terlalu sedikit, Anda akan memandang rendah saya, Xiongsan. Saya akan tidak senang. Xiaoyan melebar mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiongsan ini memang menarik. Dia tanpa daya mengangguk. Tatapannya melirik Ziyan yang tersenyum padanya dari samping. Jarinya dengan lembut menjentikkan dahinya yang jernih. Dia tahu alasan Xiongsan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Sejak kakak laki-laki Xiongsan telah mengatakannya demikian, Xiaoyan tidak akan menahan diri. Saat ini, saya memang membutuhkan beberapa hal. Karena Xiongsan sudah begini, tidak banyak yang bisa dikatakan Xiaoyan. Dia menangkupkan kedua tangannya sebelum memasuki kotak dengan bahan-bahan obat yang langka. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka saat dia berusaha menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah koleksi dari 10.000 pegunungan obat. Ada banyak jenis bahan obat. Itu cukup untuk membuat orang merasa silau dengan melihatnya. Oleh karena itu, meskipun Xiao yang cukup pandai mengidentifikasi bahan obat, dia masih menghabiskan hampir setengah jam atau lebih sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan. 7 air liur roh hijau ajaib. Buah air liur jiwa berkultivasi. Meningkatnya rumput abadi. Ketiga jenis bahan obat adalah item yang ditugaskan Xiaoyan kali ini. Namun, pada saat ini, dia benar-benar mengumpulkan mereka di sini. Dengan demikian, tugasnya telah selesai dengan cara yang mudah. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menjadi linglung saat melihat ketiga jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling halus dalam semua pertemuan pil sebelumnya dan mendatang. Xiaoyan melemparkan pikirannya kembali ke alun-alun setelah menempatkan 3 item yang ditugasi ini ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, ia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut esensi giok mati rasa. Benda ini adalah zat penting untuk menengahi sumsum jiwa inti. Selama seseorang menemukan benda ini, dia akan dapat sepenuhnya menyempurnakan sumsum jiwa inti. Pada saat itu, jiwanya akan dapat mengandalkannya untuk benar-benar mengubah dan benar-benar memasuki apa yang disebut status jiwa. Tingkat ke-8 juga akan membuka pintunya. Itu tidak mudah untuk menemukan esensi giok mati rasa ini. Itu adalah batu, namun itu bukan batu. Jika seseorang bukan orang yang sangat berpengalaman, seseorang akan merasa sulit untuk mengidentifikasi dari tumpukan batu acak. Mata Xiao yang terus menyapu tengah alun-alun. Waktu dengan cepat mengalir di tengah penyelidikan yang lamban ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiongsan sudah berbalik dan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Ziyan yang tetap duduk di tangga batu. Tangan kecilnya mendukung pipinya saat dia melihat punggung Xiaoyan. Dia akan menguap sesekali saat melakukannya. Langkah kaki Xiaoyan tidak menjadi tergesa-gesa karena aliran waktu. Seseorang tidak bisa setengah hati ketika mengidentifikasi bahan-bahan obat. Lagi pula, cukup banyak bahan obat yang mirip dalam penampilan. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasinya adalah tugas yang sangat sulit.
Mencari bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Namun, beruntung bahwa surga tidak mengecewakan mereka yang tulus. Ketika kaki Xiaoyan secara bertahap berjalan ke ujung lain, alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus tajam pada tempat yang tidak mencolok. Ada batu berwarna hijau dengan tenang terbaring di tanah yang harum.